Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmi Soleh dengan NIM 2104411001116. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal Keterampilan Interpersonal Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Baik, selanjutnya pengertian keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan kehidupan yang kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara individual atau dalam kelompok. Orang yang berlatih untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang kuat biasanya lebih sukses dalam kehidupan profesional dan personal mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi presentasi yang telah saya lakukan dengan teman kelompok saya. Untuk materi tersebut yaitu keterampilan interpersonal dalam rapat. Pengertian rapat. Menurut Wibawa dan Bianto, pada tahun 2008, rapat adalah komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah, agar dapat mencapai kesepahaman dan memutuskan pengambilan langkah tertentu dalam rangka kerja sama yang tetap. Fungsi umum rapat. Untuk pertama yaitu untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi perintah pernyataan. Tiga, sebagai forum silaturahim dan demokrasi. Diharapkan peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang dikemukakan. Yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan atau organisasi. 5. Menampung semua permasalahan dari arus bawah atau para peserta. 6. Sebagai sarana bernegosiasi. Yang terakhir, ketentuan hukum. Jenis-jenis rapat. Pertama, konferensi. Konferensi adalah pertemuan atau rapat yang bisa dilakukan antar negara. Selanjutnya, kongres. Kongres adalah pertemuan atau rapat yang biasa dilakukan oleh organisasi atau partai politik. Yang selanjutnya, seminar. Seminar adalah pertemuan atau rapat yang bisa diadakan untuk membicarakan suatu masalah atau persoalan untuk mencapai keseragaman pendapat. Yang selanjutnya, simposium. Simposium adalah pertemuan atau rapat yang biasanya didiskusikan suatu masalah atau persoalan. Yang selanjutnya, diskusi. Diskusi adalah pertemuan atau rapat dalam bentuk pertukaran pendapat atau pikiran mengenai suatu persoalan atau permasalahan untuk mendapat keterangan atau pengetahuan yang lebih lengkap. Yang terakhir, wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara seorang atau dua orang pewawancara atau interviewer dengan seorang yang diwawancarai atau interview untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Tujuan rapat. Untuk yang pertama, memberikan atau memperoleh informasi rapat seperti ini diadakan guna mensosialisasikan suatu informasi baru. Yang kedua, rapat yang diselenggarakan untuk memberikan laporan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, mengkoordinasikan atau meningkatkan kerjasama. Interpersonal skill saat rapat. Yang pertama yaitu kemampuan mendengarkan. Yang kedua, memahami informasi. Yang ketiga, memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keempat, memberikan feedback. Yang terakhir, keterampilan membujuk. Tipe orang dalam rapat dan cara menghadapinya. Yang pertama, tukang monopoli. Yang kedua, pendiam. Yang ketiga, kecanduan gadget. Yang keempat, tangan hampa. Yang kelima, tukang menolak. Dan yang terakhir, tidak mau ditolak. Cara mengadakan rapat yang efektif yaitu yang pertama menyiapkan agenda rapat sejak awal, dan selanjutnya atur waktu dengan sebaik mungkin, cari masukan dari anggota rapat, identifikasi seluruh peserta, buat daftar pertanyaan, tentukan proses yang nantinya dilakukan, yang terakhir membuat kesimpulan. Penyebab rapat tidak efektif. Untuk yang pertama itu tidak memperhitungkan waktu. Agenda rapat tidak terperinci, mengundang orang yang tidak dibutuhkan, peserta rapat pasif. Yang kelima, tidak berpikiran terbuka, tidak semua hal harus dirapatkan. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan selama presentasi berlangsung. Jadi, untuk yang pertama yaitu dari
dan Farindino Arianto dengan NIM 210441001164. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi jika tujuan rapat tidak terlaksana dengan baik? Jawabannya adalah caranya adalah evaluasi terlebih dahulu kenapa rapat tersebut tidak mencapai tujuan. Kemudian pada rapat selanjutnya tidak mengulangi kembali hal-hal yang dapat tidak tercapainya tujuan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Laili Nurkaiha Fatika dengan NIM 2104411001034. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang introvert atau pemalu bisa berkontribusi aktif dalam rapat? Untuk jawabannya sendiri adalah, solusinya adalah menghentikan rapat sebelum jam pulang dan membiarkan materi yang belum selesai untuk masuk ke dalam parking lot. Parking lot ini berfungsi untuk mencatat berbagai topik yang masih belum terselesaikan dibahas. Tujuan rapat yang belum tercapai, mintalah mereka untuk mencatat dan memikirkan kembali topik di parking lot tersebut dan lanjutkan rapat keesokan harinya atau rapat selanjutnya dengan ide yang lebih segar. Untuk membuatnya lebih efektif, tak ada salahnya untuk meminta setiap orang berkontribusi untuk memberikan pendapat saat rapat keesokan harinya atau rapat selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Cheryl Almarasmi dengan NIM 2104411000130. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi rasa takut saat ingin berpendapat pada sebuah rapat? Jawabannya sendiri yaitu bangun rasa percaya diri. Hargai pendapatmu sendiri, matangkan dulu argumenmu, siapkan diri sebelum ditanya, posisikan diri dengan tepat, beri tanda bahwa kamu ingin berbicara, sampaikan dengan sopan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Sofan dengan NIM 21044110050. Pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan kerjasama antar kelompok atau organisasi? Untuk jawabannya sendiri yaitu membuat visi dan misi yang baik dan bagus, membuat aturan yang tidak memberatkan satu sama lain, membuat struktur tim atau organisasi yang terarah, merekrut sumber daya yang baik, tegaskan masing-masing peran dan tanggung jawab, membuat rencana kerja, membangun profesionalisme, membangun budaya kerja, berikan contoh nyata, membangun komunikasi timbal balik. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.